Senadyan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pepusing jana. Hameteg ingsun nyirep geni wisa murka maper hardening ponco saben ula sing netra tinambar sikawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwangga kalbu samudra peputuning laku tumuju dateng Gusti Zat kang amur bodho madi manunggaling kaula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyaring sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tidak muksa kala bandunya tasirna tiasing rasa mardika mugieden sedia pusaka kalima sada yen tidak dimustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya bawaleksana biar mancing sigra ampuh sepuh woto tan keno iso panelu gagah bunga sumringah dadar ing wayah-wayah satrio toto sumbodo wiroto bokaton sewu kartika ketaman wahyu konlo sego. Ayo mana tepuk tangannya? Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Iya, semuanya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Piye kabare? Masih punya duit? Ora. Masih punya beras? Ora. Masih punya utang? Masih punya suami? Duit ora punya, beras ora punya, utang punya, suami punya. Terus suaminya ngapain aja? Karena tujuan bersuami itu, satu, ada yang beliin beras, dua, ada yang beliin ikan,
3, ada yang bangunin rumah. 4, ada yang tanggung jawab saat melahirkan. 5, ada yang tanggung jawab saat pendidikan anak-anaknya makin besar. Tujuan bersuami itu agar istri bisa menikmati hidup dengan bahagia, penuh cinta dan banyak harta. Teorinya, idealnya begitu, tapi ramalan tak seindah kenyataan. Bener nggak? Suaminya ngorok aja, ngerokoknya nggak berhenti, minum kopi nggak berhenti, baju pengen dicuciin, baju pengen disetrikain, giliran punya duit banyak punya bini lagi. Akur nggak akur? Akur nggak? Ya wis, daripada pusing punya suami lebih baik nggak punya suami. Sama kayak bupatinya. Perasaan saya nasibnya sama juga. Ya senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia. Bener gak? Kalau ingin karirnya cemerlang, kalau ingin banyak uang, jadilah duda seperti Deddy Mulyadi. Bener nggak? Saya ini boleh berkata Pak Bupati, keliling kemana-mana saya baru menemukan seorang penari yang narinya pakai jiwa, narinya pakai rasa dan narinya pakai cinta. Penari legend tadi luar biasa, sepintas saya sudah bisa baca. Ini legend ini. Untuk itu saya kasih hadiah, tiap Rabu ikut saya keliling Jawa Barat, itu job dari saya. Ya, tenang aja, tenang. Janda apa punya suami? Oh janda. Belakang, jangan terlalu dekat sama saya. Tapi narinya nanti pakai topeng ya. Nah, maksudnya biar nggak kelihatan tuanya gitu. Lah, baru nih ngalamin punya gubernur kayak gini ya. Di sepanjang jalan Bapak Aing ya, kalau di sana yang bahasa Sunda, kalau bahasa Indramayu Bapak apa? Bapak Kula kan? Oh, ya ada yang bilang Bapak Kula, ada bilang Bapak Reang. Reang itu artinya apa? Kurang. Saya. Loh, kalau Jawa Reang apa? Ya kan dulu saya ini kan, saya orang Pantura, ibu saya. Ibu saya garisnya dari Pantura, dari Cirebon. Bapak saya garisnya dari Sumedang. Bapak saya bilang, Indoman emang Jawa Reang. Jawa Reang itu apa? Jawa Urang, Jawa Ingsun, Jawa Kula. Saya boleh nggak jadi warga di sini? Ada nggak janda? Ya maksudnya kalau ada janda buat Pak Bupati. Yang muda itu dapetin yang tua, biar anaknya setengahnya. Yang tua kayak saya dapetin yang muda, itu namanya adil. Bener gak? Sekarang itu yang pinter kawin sama yang bodoh, biar anaknya ikut setengah pinter setengah bodoh. Yang kaya kawin sama yang biar yang miskin ke bawah kaya. Yang tinggi nikah sama yang biar anaknya 160 cm. Iya, perbaiki keturunan ya. Ya udah ya, saya udah kawin sama orang Indramayu aja. Setuju nggak? Ya saya embara cari calon istri gubernur wong Indramayu. Tepuk tangan ya. Wah. Ora bae ya. Ora. Nah. Ya wes.
Ngartina ya bae wis sungkur. Ya pokoknya gini. Ini tadi saya perhatiin tari. Tari Indramayu tuh indah tari topengnya. Tapi jangan hanya indah di panggung. Seluruh keindahan penari harus masuk dalam seluruh keindahan pembangunan di Indramayu. Setuju nggak? Kapal lautnya harus indah. Kapalnya indah, di kapal dikasih lukisan. Bener nggak? Bendera kapalnya indah. Lautnya indah, nakoda kapalnya indah, ABK-nya indah, rumahnya indah, tertata, rapi, kampung-kampung nelayan tertata, pantainya indah, bersih, nanti disiapin, nanti landasan pesawatnya 2 kilometer, kalau ada apa-apa nanti pesawat gubernur turun, jemput warga yang sakit, lihat takut ada ngontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Setuju nggak? Sawah-sawahnya ditata dengan baik. Nanti saya bikin alokasi jalan menuju sawah, jalan menuju laut. Nanti dikasih garis kanan kirinya, jembatan-jembatannya dibikin melengkung. Maka saya kasih contoh di Lembur Pakuan. Itu prototipe desa-desa di Indramayu ke depan. Ya harus seperti itu. Benar gak? Indah. Kantor puskesmasnya indah, kantor rumah sakitnya indah, kantor desanya indah, kantor kecamatannya indah, kantor kabupatennya indah. Hamparan Indramayu ini adalah hamparan keindahan, laksana surga yang diturunkan ke tanah ini. Itu cita-cita saya. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin sampah-sampahnya. Nanti Pak Bupati di tiap kecamatan bikin pengelolaan sampah, pembakaran sampah, dirubah jadi minyak, dirubah jadi bahan bakar. Ini yang nggak akan jauh. Kita sudah mulai minggu depan. Itu saya kemarin malam saya ketemu sama Bupati Banyumas. Mas, udahlah mantan Bupati, aku nggak mau lama, nggak mau cerita, bikin contoh. Tuh ambil, saya bilang Sari Mukti, minggu depan Anda operasi, kita kasih contoh. Habis ini kita operasikan di seluruh Jawa Barat. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Betul nggak? Harus begitu. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Bener nggak? Betul nggak? Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Indramayu tawuran masih ada ya? Pokoknya Pak Bupati 3 bulan saya kasih waktu, nggak boleh ada tawuran. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tegas. Betul nggak? Bener nggak? Biar apa? Nanti wong Indramayu terkenal kemana-mana, daerahnya subur makmur. Betul nggak? Tata tentrem Kerto Raharjo, ya kan? Ini yang kita inginkan. Pemimpinnya harus tegas. Nggak bisa lagi pemimpin penuh rasa takut. Karena apa? Nggak boleh ada rasa takut. Kenapa? Dia adalah representasi dari jutaan rakyat Indramayu.
Apa sini mak? Mas sini mak. Ini mantannya Wakancil ini. Ya nggak apa-apa. Sini, Randa ini pasti. Rangga. Sini. Oh lah. Wah, wes. Hang, bayar sama kamu Hang itu Hang. Siapa taruh mau duit siapa? Beli mau apa aja kulit gimana kata mencari itu semua dirang ya. Nanti dibayar tuh sama Pak tuh. Wah, makasih. Ini Bu. Sing Bapak Wakil Bupati. Doain jangan nambah istrinya. Sini ibunya sini. Kakak becah. Yes. Bupati tuh sakit nih. Ya Mbak, alhamdulillah. Ya. Namanya siapa? Namanya Rasi. Nama Rasi. Iya. Oh, Rasi punya suami? Enggak punya, meninggal. Kenapa meninggal suaminya? Itu sakit gula. Sakit gula. Emang sama ibu kenapa digulain terus? Ya dianya makannya nggak teratur sih. Di sini kan daerah garam, kenapa gula? Gulanya banyak Pak. Ayo coba dikasih kendang si ibunya. Kasih kendang. Ini kelihatannya tukang joget. Coba. Oh, ayo. Jokin drama Yuan. Punya anak? Punya. Berapa? 5. Semuanya udah kawin? Udah. Lama sama siapa di rumah? Sendirian. Ya Allah, ada yang itu yang satunya lagi kuliah ke Jakarta. Siapa? Namanya Nur Hayati. Anak emak? Iya. Bisa kuliah? Iya, tapi itu kan dari biayanya dari mana? dicari sendiri. Keren, luar biasa. Kuliah Pak. Udah 3 tahun. Oh iya, 3 tahun kuliah jurusan apa? Tahu, katanya manajer. Oh, itu jurusan manajer ya. Oh, wow, hebat. Manajer. Oh iya, manajer ya. Iya. Iya, hebat mah anaknya kuliah yang bungsu ya? Iya. Itu biayanya nyari dari mana? Nyari sendiri, jadi pembantu. Di mana? Di Jakarta. Jadi pembantu terus kuliah juga? Iya. Namanya siapa? Nur Hayati. Nur Hayati, ada lagunya itu. Nur Hayati. Saya habis nangis tadi Pak. Kenapa? Ya lagi nggak enak badan. Mau pulang nggak boleh sama majikannya. Siapa tuh? Si Nur Hayati. Nur Hayati itu jadi pembantu rumah tangga, tapi kuliah juga. Iya. Jadi pembantunya di mana? Tahu nggak tahu saya Jakarta. Nggak tahu. Dulu sekolah di sininya di mana? Di Kerangkeng. Kenapa jangan di Kerangkeng, Mak? Ya jangan di Kerangkeng, dibebasin gitu loh. Kerangkeng ku desa Pak Dedi. Kecamatan Kerangkeng, dudu Ambeng dudu. Kerangkeng. Ya jangan di Kerangkeng, kalau di Kerangkeng kan nggak bisa kemana-mana. Udah disiapin pengacara belum untuk bebasin? Nggak tahu. Kamu masih tahu, bantuin sama orang susah tuh. Ini di Kerangkeng. Kerangkeng ku kecamatan, bukan temen sudah. Ngomong ibu nek Kerangkeng ku kecamatan. Oh iya. Kecamatan. Apa? Di kecamatan. Ya, Kerangkeng. kecamatan bukan, nggak boleh kecamatan nyiapin Kerangkeng. Itu zaman dulu. Iya. Kerangkeng itu hanya ada di lapas. Iya. Setelah mendapat putusan pengadilan. Sebelumnya disidik sama polisi atau jaksa, dituntut, diponis, baru di Kerangkeng. Iya. Iya priwe. Iya. Kamu benerin. Sampai ada iya baik ya. Disangka Kerangkeng ku ke penjara tutup konon bapak. Gitu konon. Gimana beli kok? Itu deh Pak. Kenapa? Bukan. Apaan bukan? Itu. Apa? Kita nggak ngerti Apa Pak. bukan apa? Maksudnya sekolahnya itu di kecamatan Kerangkeng. Kerangkeng. Sekolah di Kecamatan kecamatan. Kerangkeng bukan. Ya jangan sekolah itu, jangan di kecamatan Kerangkeng. Di mana? Di kecamatan yang bebas.
Udah Pak. Maksud jelasin. Kerangkeng itu kecamatan, desa. Nama dulu. Oh, Kerangkeng itu nama kecamatan. Oh, gitu. Ini Ibu, anaknya belum kawin? Belum, tapi kuliah. Iya. Tapi serius kuliah itu? Iya. Suka ngasih kabar ke Ibu? Masih kabar. Kemarin aja Mimi jangan minta uang, saya buat bayaran. Oh, Nggak dapat gajian tuh. Oh, biasanya ngirim ke Ibu? Iya. Kirim berapa? 200, 300. Sebulan? Iya. Ya dia sebulan ngirim 300, ngirim 500, ngirim 200, tapi sisanya dipakai kuliah. Iya. Hebat banget ya. Nur Hayati namanya Pak. Dia tahu. Sini. Ibu kenapa nangis? Ya sedih, itu nggak enak badan. Jadi sekarang Nur Hayatinya lagi nggak ngirim. Iya. Nah terus Ibu makan dari mana? Makan kadang-kadang ngobeng, orang aja. Pak jangan diobeng. Aduh, salah maning. Kalau makan tuh pakai nasi bukan pakai obeng. Tapi ada bahasanya, itu sih aneh-aneh. Ngobengan. Tuh ngobrol Ya kalau makan pakai nasi jangan pakai obeng. Majengan namanya Obeng Pak. itu kalau tuh ada lampu mati dipakai obeng dulu dibuka. Sampai aneh sih salah makanya. Ya ngerti sih. Tapi ini benar itu. Makanya kalau ada orang hajatan ikut rewang-rewang. Daripada Majengan ngobrol. tuh Pak, majengan. Apa? Orang Kenapa? hajat. Kenapa? Majengan orang hajat kalau saya. Mejeng. Dia jangan mejeng. Majengan. Majengan opo? Ya itu bantu-bantu. Oh, bantu dia masak, ajar. saya Oh, itu masak. suka masak, akhirnya dapat makan. Iya. Orang rajin tuh rezekinya nggak pernah Iya. berakhir. Alhamdulillah. Kalau semakin rajin, rezekinya semakin mudah. Nggak ada kata lapar di Indonesia asal mau kerja dan mau bantu orang. Jadi kalau ada orang bilang lapar, nggak makan, itu tandanya malas. Pak, saya beginian deg-degan. Deg-degan? Ya namanya janda ketemu duda ya deg-degan. Ya wes. Turun ya. Ya nanti tak obengan ya. Nur Hayati nggak usah kirim uang buat Ibu, biarin aja untuk bekal kuliahnya biar kuliahnya selesai, Iya. ya kan? Ibu mah nggak Makasih. usah nungguin dari Nur Hayati, Makasih. saya aja. Makasih ya Pak. Iya, bekal. Itu kan kalau Nur Hayati kirim 500 itu setahun cukup segitu. Makasih ya Pak. Iya, ibunya yang sehat. Doain anaknya kerjanya yang lancar. Saya penyakit gula Pak. Penyakit gula. Nanti saya kasih obat. Ibu bisa minum rutin nanti sembuh penyakit gulanya. Ya. Yang sehat doain Nur Hayati kuliahnya lancar kelar. Nanti Makasih, jadi Pak. manajer sesuai dengan harapan Ibu ya. Makasih ya Pak. Jadi ukuran memperlemah jalanan. Suci ucai ibu
ibu semuanya, Indramayu itu warganya tangguh, kokoh dan kuat. Hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa di mana anaknya menjadi pembantu di Jakarta tetapi menyempatkan diri untuk kuliah. Dan ini luar biasa dan saya berikan penghormatan dan penghargaan. Untuk itu pada ibu nggak usah lagi minta uang sama anaknya setahun 2 tahun ke depan. Biarkan dia fokus menyelesaikan kuliahnya. Dan hari ini ibu bisa punya bekal. Ya, untuk diri ibu sendiri ini ada 15.500.000. Ya kan? Nanti saya genapin jadi 20 juta. Henry genapin 20 juta ya. Nanti ibu punya uang 20 juta ini, itu bisa cukup bekal ibu. Bener nggak? Bekal makan tapi jangan dihabisin. Ya, nanti Pak Bupati aturin dimasukin di lubang biar nggak bisa, kalau uangnya begini nanti hilang. Masukin nanti diambil tiap bulannya 300 untuk bekal hidup. Ini bisa 2 tahun lebih. Nanti selama 2 tahun lebih anaknya selesai jadi sarjana, bisa kerja jadi manajer, nanti bisa bantu ibunya, menggantikan posisi ibunya, menggantikan posisi ayahnya, membiayai ibunya. Saya nitipin nanti di Pak Bupati uangnya, karena ibu kalau bawa pulang nanti uangnya takut hilang. Nanti dianterin. Ya, nanti digenapin. Udah. Ya, ini udah 20 juta nih uangnya. Ya, bukain BJB ya, nanti di Pak Bupati titipin. Nanti diambil tiap bulannya 300. Setuju nggak, Bu? Hah? Nanti diaturin, ada yang ngurusin. Pak Bupati bisa ngurusin rakyatnya. Pak Bupati bisa ngurusin 1 janda, gampang. Ya, semangat semuanya ya. Atau nanti bila perlu saya tanya, biaya kuliahnya nanti Nur Hayatinya berapa? Bantu untuk kuliah anaknya aja biar lunas. Nanti anaknya kirimin buat ibunya itu Pak Bupati. Nanti dicek Bupati, kebutuhan kuliah anaknya berapa, itu bisa untuk bayar kuliah anaknya. Anaknya nanti tiap bulan kasih ibunya. Nah, kan setuju nggak, Bu? Biar manfaat duitnya. Mudah-mudahan ke depan Indramayu makin maju. Pak Bupatinya makin sayang sama rakyatnya, saya yakin. Pak Wakil Bupatinya makin sayang. Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolresnya sama-sama kompak membangun Indramayu. Indramayu nggak boleh ada tawuran. Indramayu nggak boleh ada yang nggak punya beras. Indramayu para petaninya harus mapan, nelayannya harus bahagia, sejahtera. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.